nggak ada mutaba'ah, walaupun dia anaknya, walaupun dia darah dagingnya, tapi kalau nggak ngikutin bapaknya, apa artinya? Maka dari pembahasan seperti ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, bahwasanya bagi orang-orang yang Allah berikan kenikmatan keturunan yang mulia, entah Habibkah yang keturunan Rasulullah, Sayyid, Syarif, atau yang keturunan Kiai, Gus, Lora dan lain sebagainya, ini jadi pelajaran nih dari ayat ini, bahwasanya yang pertama, hanya keturunan saja, garis keturunan nggak bisa menyelamatkan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa ya ikhwan, nggak bisa. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang mutaba'ah, bagaimana semua kebaikan, semua keberuntungan, semua kemenangan ada di balik mutaba'ah, mengikuti jejaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin bahagia, kuncinya ngikuti Rasulullah. Jalankan apa yang diperintahkan Rasulullah, jauhi apa yang dilarang Rasulullah, cinta terhadap apa yang dicintai oleh Rasulullah. Kalau yang sholawat sedikit nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Itu kunci kebahagiaan. Makanya di sini beliau beristidlal, berdalil bagaimana pentingnya mutaba'ah, mengutip firman Allah Ta'ala di surat Ibrahim ayat ke-36, bahwasanya Allah berfirman, bercerita tentang perkataannya Nabi Allah Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni. Jadi setelah Nabi Allah Ibrahim di ayat sebelumnya berdoa, Rabbi ja'al hadzal balad aminan, supaya dijadikan negeri ini aman, kemudian berdoa supaya dzurriyyatnya dijadikan orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi Allah Ibrahim di situ mengatakan kepada Allah Ta'ala, Allah menceritakan tentang perkataannya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, sesungguhnya innahunna adlalna katsira. Ini kadang-kadang kalau baca ayat ini mesti dicek dulu ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi innahunna adlalna katsira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni, kata Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya asnam, berhala-berhala itu ya Allah banyak membuat orang tersesat ya Allah, kata Nabi Allah Ibrahim. Maka ya Allah, ya Rabb, beliau langsung mengatakan, barang siapa yang ikut aku, tadi konteksnya sebelumnya mendoakan dzurriyyahnya supaya beriman. Tapi banyak ini manusia ya Allah yang dibuat sesat oleh berhala-berhala itu, kata Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim menegaskan, faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, siapa yang ikut aku maka dia bagian dari aku ya Allah. Nah, kata Ibn Athaillah Sakandari di sini berarti mafhumnya, yang tersiratnya, yang implisitnya dari ayat ini, fa mafhumu hadza anna man lam yatba'hu falaysa minni. Berarti sebaliknya, kalau yang ikut aku bersama-sama beriman kepadamu ya Rabb, tidak menyembah berhala ya Rabb, dia bagian dari aku ya Allah. Tapi siapa yang tidak ikut aku ya Allah, dia tidak beriman kepadamu, dia tidak menyembahmu, dia syirik terhadapmu ya Rabb, falaysa minni, berarti mafhumnya, berarti bukan bagian dari aku, walaupun dia keturunanku, ibarat Allah. Tapi ulama menyebutkan Allah mengijabah akhirnya doa Nabi Allah Ibrahim supaya dzurriyyatnya dijadikan orang-orang yang beriman. Tapi Nabi Allah menegaskan, andai ada
dari keturunan beliau yang nggak beriman, falaisa minni, maka bukan bagian dari aku, kata beliau. Walaupun dia keturunan. Bahkan nggak sampai di situ ya ikhwan. Allah Ta'ala berbicara tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam selesai beliau membangun bahtera. Waktu itu terjadi banjir bandang besar. Sebelum banjir bandang terjadi, Allah perintahkan Nabi Allah Nuh untuk bangun bahtera. Selesai Nabi Allah Nuh bangun bahtera, semuanya disuruh naik. Yang naik hanya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang naik bahtera itu selamat. Anaknya Nabi Allah Nuh nggak mau naik saat itu ya ikhwan. Akhirnya begitu terjadi banjir, anaknya belum naik, yang lain udah pada naik, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Nuh ngomong, ya Rabb, inna bni min ahli. Ya Allah, anakku itu termasuk keluargaku ya Allah, izinkan supaya naik juga ya Allah. Ini anaknya langsung, anaknya Nabi Allah Nuh alaihissalam, bukan keturunan ke-10, ke-15, ke-20, enggak, anak Nabi Allah Nuh, salah satu rasulun min rusul, nabi minal anbiya, anaknya Nabi Allah Nuh. Begitu mau naik, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu wahai Nuh, dia adalah amal ghairu salih, adalah amal yang tidak baik. Kenapa? Nggak ada mutaba'ah, walaupun dia anaknya, walaupun dia darah dagingnya, tapi kalau nggak ngikutin bapaknya, apa artinya? Maka dari pembahasan seperti ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, bahwasanya bagi orang-orang yang Allah berikan kenikmatan keturunan yang mulia, entah Habibkah yang keturunan Rasulullah, Sayyid, Syarif, atau yang keturunan Kiai, Gus, Lora dan lain sebagainya, ini jadi pelajaran nih dari ayat ini, bahwasanya yang pertama, hanya keturunan saja, garis keturunan nggak bisa menyelamatkan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa ya ikhwan, nggak bisa. Kalau nggak dibarengkan dengan mutaba'ah, nggak bisa. Makanya di dalam satu hadis disebutkan, man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya nggak membuat dia cepat. Artinya apa? Amal yang buruk nggak bisa mengangkat seseorang yang nasabnya baik. Bahkan justru berapa banyak orang yang nasabnya biasa-biasa saja, tapi amalnya baik, Allah angkat. Ada orang amalnya, nasabnya luar biasa, tapi amalnya buruk, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, nasab nggak bisa jadi patokan. Kalau nasab itu bisa jadi patokan keselamatan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama selamat anaknya Nabi Allah Nuh ya ikhwan. Ini makanya salafun salih nih baca ayat ini nih, innahu ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu, itu adalah amal yang tidak baik. Para salafun salih nih kalau baca ayat ini banyak yang nangis dari kalangan habaib. Enggak, mereka sama sekali enggak ada kesombongan karena nasab yang bersambung ke Rasulullah, enggak. Justru mereka ketika baca ayat ini banyak yang menangis. Nasab saya nggak bisa menyelamatkan saya di hadapan Allah kalau amal saya nggak baik. Ini anaknya Nabi, langsung anak kandungnya, bukan keturunan ke-10, ke-15, ke-20, ke-30. Salafun saleh kalau baca ayat ini mereka nangis, mereka takut nanti di yaumil qiyamah seperti anaknya Nabi Allah Nuh di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ini pelajaran luar biasa ikhwan. Nasab seseorang tidak bisa menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, di ayat lain, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik, walladzina amanu, mereka yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan dzurriyahnya mengikuti mereka dalam hal iman. Artinya orang-orang saleh yang beriman, kemudian datang di kemudian hari dzurriyatnya yang juga ngikuti jejak leluhurnya yang beriman. Apa yang terjadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti di akhirat dzurriyatnya
kalau memang kakeknya derajatnya tinggi, dzurriyyatnya derajatnya ditinggikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Tadi di ayat ada syaratnya ittiba. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Hanya sekedar cucu saja nggak cukup, harus ittiba. Nggak ada gunanya tuh. Makanya di tafsir disebutkan, tafsir Ibn Jarir At-Tabari dan beberapa tafsir disebutkan bahwasanya maksud daripada ayat ini nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang beriman dan anak cucunya pun ikut beriman, nanti ketika di yaumil qiyamah begitu dia lihat, ya Rabb, anak cucuku mana ya Allah, ya Rabb, kok nggak bareng sama aku ya Allah, ya Rabb. Akhirnya Allah Ta'ala lihat anak cucunya beriman atau enggak, anak cucunya ikut beriman, ngikutin jejak iman kakeknya, ngikutin jejak iman leluhurnya, itu anak cucunya diangkat juga derajatnya oleh Allah supaya kumpul sama leluhurnya, saudara. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikumpulkan sama orang-orang soleh insyaallah. Nah ini la ilaha illallah. Tapi itu tadi ada catatan di ayat wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Syaratnya tetap ittiba. Nasab yang mulia tanpa ada ittiba enggak ada gunanya ya ikhwan. Makanya Ibn Athaillah mengatakan fal mutaba'ah taj'alu tabi' ka'annahu juz'un minal matbu' wa in kana ajnabiyan ka Salman liqauli Salman min ahlul bait. Sebaliknya tadi, kalau nasab yang mulia tapi nggak ngikutin jejak datuknya nggak ada gunanya. Tapi sebaliknya, orang yang nasabnya nggak mulia tapi dia ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal mutaba'ah taj'alu tabi' ka'annahu juz'un minal matbu'. Mutaba'ah itu kita mengikuti Rasulullah, kita ini tabi', berarti kita ngikuti. Kalau ngikuti Rasulullah itu matbu' yang diikuti. Nah ketika seseorang mengikuti Rasulullah, maka Allah menjadikan pengikut adalah juz'u minal matbu', seolah-olah bagian darah daging dari yang diikuti ya ikhwan. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La. Dulu salafun saleh nggak ada yang ngandelin nasab, nggak ada. Mereka beramal. Ya, bahkan andai kata nasab itu bisa ngangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun amalnya jelek, andai kata bisa, maka yang pertama selamat di yaumil qiyamah Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi. Andai kata nasab bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah, yang pertama selamat Abu Lahab, pamannya Nabi. Tapi dia nggak ngikutin Nabi, nggak beriman sama Nabi, nggak ada gunanya kedekatan dia sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Makanya justru sebaliknya yang kedua, justru seseorang yang bernasab mulia itu seperti para habaib, para gus, cucunya kiai-kiai ini, justru itu menjadi pecutan bagi dia. Kalau dia berbuat jelek, bagaimana mungkin engkau berbuat jelek sedangkan kakek-kakekmu orang baik. Ada seorang ahlul bait yang berpesan ke anaknya, kalau nggak salah Imam Ja'far Shadiq atau Muhammad Al-Baqir, pesan ke anaknya, ya waladi al-jahlu ghabih bi wabak agbah. Wahai anakku, ilmu itu indah betul, tapi kalau ilmu itu ada padaku dan padamu yang nasabnya bagus akan lebih indah lagi. Sebaliknya, ya waladi al-jahlu ghabih, wahai anakku, ini ahlul bait nih, kejelekan itu buruk, kebodohan itu buruk, jelek. Kebodohan buruk, jelek. Tapi bi wabak agbah. Tapi kalau kamu bodoh, aku bodoh, ketika kebodohan ada padaku dan padamu yang nasabnya bagus ini akan jadi lebih jelek lagi. Orang yang nasabnya biasa, bodoh, jelek. Tapi kalau ada orang nasabnya bagus, cucu Rasulullah, bodoh, nggak ngerti ilmu kakeknya, padahal kakekmu orang alim.